Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas mengenai pertandingan final Liga Eropa antara Sevilla melawan Inter yang berakhir dengan skor 3-2 untuk kemenangan Sevilla ya. Jalannya pertandingan sendiri itu keduanya dari awal sudah bermain dengan penuh tekanan ya, dimana Inter dan Sevilla sama-sama mengincar gol cepat ya. Buktinya di sini dari awal sudah mulai mencoba untuk mengalirkan bola ke depan ya. Di sini terlihat bahwa Sevilla mendapatkan peluang lebih dulu, di mana di sisi kanan pertahanan Inter terjadi pelanggaran dan Sevilla mendapatkan tendangan bebas ya. Dan sayangnya tendangan bebasnya ini kayak gagal ya, dan Inter mendapatkan peluang dari peluang gagal Sevilla ya. Dan di sini Lukaku mendapatkan bola dan di lini belakang Sevilla ini kosong ya, karena waktu itu masih dalam kondisi di depan semua. Nah, Lukaku memenangkan bola dan terjadi pelanggaran di dalam kotak penalti. Dan Inter mendapatkan penalti itu ya. Lukaku yang menjadi eksekutor penalti dan mencetak gol ya. Nah, ini saya menantang kalian ya. Apakah menurut kalian ini layak diberi kartu merah ya? Yang melanggar Lukaku ini, Diego Carlos, bek dari Sevilla. Kenapa demikian? Karena satu ya, Diego Carlos ini orang terakhir di belakang ya. Jadi jika Lukaku lolos, maka dia langsung berhadapan dengan kiper. Nah, kalau peraturan dasar itu seharusnya Diego Carlos bisa loh diberi kartu merah ya. Namun wasit dalam hal ini kita harus menghormati keputusan wasit, dan wasit lebih memilih kepada untuk kartu kuning dan memberikan penalti kepada Inter Milan ya. Nah, ini saya berharap kalian menghormati keputusan wasit ya. Kalau saya sih, wasit saya tidak mempermasalahkan, karena wasit juga manusia ya. Mungkin ya masih ada salah. Nah, yang saya permasalahkan itu bukan wasit ya, tapi yang saya permasalahkan adalah VAR ya. Kenapa? Karena wasit standarnya jelas, ada undang-undang, ada peraturan tertulis yang sudah dipahami wasit ya untuk menjalankan tugasnya. Namun VAR ini standarnya semakin hari semakin tidak jelas ya. Jadi kalau caranya semacam ini ya, VAR harus dievaluasi ya, karena standarnya nggak jelas. Jadi kita harus lebih memberikan kepercayaan kepada wasit di lapangan, bukan wasit di video ya. Wasit yang nggak ikut pertandingan secara langsung tapi ya ikut memutuskan. Ini kan apa ini? Agak aneh. Malah wasit tengah yang seharusnya ini loh yang diberi kepercayaan setinggi-tingginya. Ini yang harus federasi wasit pikirkan ya. Nah, kembali lagi tadi, Inter mendapatkan satu gol lebih dulu ya setelah serangan gagal dari Sevilla. Nah, di sini Sevilla mencoba mengejar ketertinggalan dan mendapatkan gol ya. Sevilla ini gol balasan, di mana gol ini dari sundulan ya, dari umpan Jesus Navas di sisi kanan, melakukan crossing, dan eksekusinya apa ya, kurang sempurna. Namun diselesaikan juga dengan cara yang kurang sempurna dari Luuk de Jong ya. Namun walaupun eksekusi kurang sempurna, tapi memang keterampilan Luuk de Jong, striker Sevilla ini adalah sundulan ya. Padahal bolanya ini dikirim oleh Jesus Navas, ini crossingnya ke arah gimana ya, ke arah tulang kering ya, sehingga lebih baik itu ditendang ya dengan kaki oleh Luuk de Jong. Tapi
malah menggunakan kepala. Nah, memang dasarnya Luuk De Jong ini kuat di kepala, sehingga dia memaksa dengan kepala dan masuk. Karena memang itu spesialisasinya, dan bolanya itu meluncur deras dan tidak bisa ditahan Handanovic. Kiper manapun sulit, karena satu, itu eksekusinya mengejutkan karena tidak pakai kaki seperti orang yang pikirkan. Dua, sundulannya itu mojok ditambah keras, itu kiper manapun sulit, dan itu gol, terjadi gol 1-1. Terus ya, lagi-lagi Sevilla mendapatkan umpan lambung. Di sini Inter benar-benar dicecar dengan bola atas ya dari Sevilla ini, dan di sini Luuk De Jong lagi-lagi menjadi pembeda ya. Dia mencetak gol keduanya kali juga melalui sundulan. Nah, ini tapi yang sundulan kedua ini agak berbau keberuntungan ya. Kenapa? Karena memang sundulannya entah kenapa sangat keras dan mojok gitu ya. Padahal secara prosesnya ini sundulannya benar-benar ke pojok gitu, kayak sulit banget kiper manapun gitu. Jadi Luuk De Jong mengincar sisi, dia itu berlari ya dari agak depan garis kotak penalti. Dia itu berlari dari sisi kiri dan melakukan sundulan dari sisi kiri ya, tiang kiri, dan menempatkan bola itu di tiang kanan ya. Dan bolanya itu bergerak parabola semacam ini. Nah, jadi keras, tiba-tiba menukik. Nah, itu menyulitkan kiper ya, sehingga kiper manapun sama akan sulit. Karena bolanya ini yang saya bilang tadi, mojok keras. Nah, itu pasti sulit. Nah, ya terjadi gol. Dan memang Luuk De Jong ini memang sangat terlatih dalam bola atas ya, dan dia 2 peluang dari bola atas dan keduanya berhasil dimanfaatkan dan terjadi gol untuk Sevilla ya. Jadi skornya 2-1 ya. Nah, ini yang seru ya. Jadi Inter ini membalasnya ya, dan melalui sundulan. Tapi kali ini Inter mendapatkan sundulan. Jadi umpan dari sisi kiri Sevilla. Ini bola mati ya. Lagi-lagi ini gimana ya? Jadi 5 gol, total 5 gol dari pertandingan ini. 4-nya dicetak dari proses bola mati ya. Jadi membuktikan kalau strategi dari bola hidup dari kedua tim ya, strategi yang biasa dijalankan hari ini tidak berjalan, dan memang terbukti golnya pun mayoritas terjadi lewat bola mati. Mau dikata apa? Memang berarti strategi kedua tim kurang berjalan gitu ya. Dan golnya pun dari bola mati, sehingga ya siapa yang melatih bola mati dengan bagus mendapatkan keberuntungan hari ini gitu ya. Nah, terjadilah gol dari Inter, bola dari Brozovic ya, umpan lambungnya ini pas di kepala Godin, dan terlihat kalau Godin ini kayak kurang dikawal dari back Sevilla ya. Ini kayak Diego Carlos sih, seharusnya mengawal namun agak telat ya, sehingga Godin mencetak gol melalui sundulan. Jadi Inter memang 3 backnya kuat di bola udara gitu ya. Dan kali ini Godin menyambar bola itu dan masuk gitu ya. Sundulannya keras dan tidak mampu dijangkau kiper Sevilla, Bono ya. Kiper Sevilla ini hari ini bermain bagus, melakukan 2 save yang krusial ya. Jadi Bono ini sebenarnya kiper pinjaman dari Girona. Jadi bukan kiper asli Sevilla ya, namun dia musim ini dipermanenkan karena penampilan di Liga Eropa yang baik gitu ya. Jadi sejak saat melawan MU, jadi Bono ini banyak save, banyak penyelamatan gitu ya. Jadi ya, ada yang mengatakan man of the match pertandingan final ini adalah Bono, kiper dari Sevilla. Nah, jadi Inter tadi mencetak gol melalui sundulan dan masuk, skor 2-2. Nah, pada babak kedua ini serangan dari kedua tim ini mulai mengendur ya. Saya nggak tahu kenapa kok mengendur.
mungkin ya, karena kedua tim sudah bermain dengan tensi tinggi sejak awal babak pertama ya hingga akhir babak pertama. Nah, sehingga pada babak kedua ini kayak apa ya, tensi serangannya ini menurun gitu, dan Inter ini, baik Inter maupun Sevilla ini tidak mencoba untuk mengganti strategi yang kurang berjalan gitu. Jadi babak kedua ini nyaris menurun ya, tempo tidak secepat babak pertama, dan pergerakan pemain kedua tim juga mulai melambat gitu ya. Sampai gol jatuh dari langit dari Sevilla muncul di hari ini ya. Ini ya kata Bung Justin, gol jatuh dari langit. Ternyata saya saksikan sendiri pemirsa ya. Jadi Sevilla ini mendapatkan gol setelah permainan yang membosankan dari kedua tim di babak kedua karena mulai melambat ya. Kali ini Sevilla malah mendapatkan gol jatuh dari langit ya. Saya katakan demikian ya, karena saya feeling ini gol kayak beruntungnya gede. Jadi ini bola crossing ya, lagi-lagi bola dari bola atas ya, dari Sevilla. Sevilla ini memang jodoh di bola atas ini hari ini. Nah ini tapi dari bola atas ini sebenarnya bisa dihadang oleh pemain Inter ya. Namun saya lihat koordinasinya kurang baik, di mana seharusnya yang mengambil satu ya dari Inter cukup untuk dibuang bolanya, tapi yang mengambil dua, sehingga sundulannya ini tidak sempurna jadinya ya. Jadi yang harusnya sundulannya ini mengarah ke luar kotak penalti ya, malah jadinya ini malah masih mengarah di dalam kotak penalti. Nah, disinilah terdapat pemain Sevilla ya. Pemainnya adalah Diego Carlos. Ini pemain memang sejak awal ini memang nggak dimerah wasit kali ini, karena di awal tadi yang insiden Lukaku penalti itu loh, yang orang terakhir yang kena kuning ya. Ini Diego Carlos ini malah dia menjadi aktor yang membuat Inter itu ya pegang kepala ini kayak gini. Nah, kenapa? Karena dia gimana ya, dia respon setelah bola sundulan Inter nggak sempurna tadi loh, terus dia melakukan salto ya, salto jebler, dan entah kenapa ya bolanya itu sebenarnya itu nggak keras-keras banget. Kalau menurut saya ya, ada waktu untuk merespon tendangan itu, dua pilihan ya, antara menerima atau membiarkannya. Nah, dan di situ ternyata ada Lukaku ya. Nah, itu Lukaku mengenai kakinya ya. Itu kaki bagian mana ya? Mungkin ya kaki bagian, dia kena kaki bagian belakang ya. Nah, itu kena sedikit dan bolanya berbelok masuk gitu. Ya, memang beruntungnya besar ya. Karena kalau nggak kena Lukaku, ya itu bola out. Buktinya apa ya? Saya lihat tayang ulang, memang bolanya out jauh. Dan kipernya pun diem karena dia tahu bolanya akan out. Ternyata ada Lukaku yang menambahi bola sehingga bolanya berbelok dan masuk ya. Nah ya itu tadi, sehingga ya golnya masuk dan Sevilla memegang kendali dan skor menjadi 3-2 ya. Nah, setelah pertandingan itu Inter mencoba mengganti strategi ya, dengan memasukkan pemain yang lebih menyerang dan lebih bisa mengalirkan bola ke depan ya. Nah, di sini ini Conte menurut saya telat mengganti strategi ya, karena Eriksen tuh harusnya sejak awal babak kedua sudah dimasukkan, karena Sevilla sudah mengendur ini serangannya babak kedua. Seharusnya Inter lebih berani gitu ya, berani mengambil resiko untuk menyerang, karena kapasitas pemain Inter ini oke untuk menyerang sebenarnya ya. Cuma mungkin Conte ya itu textbook ya, dia itu kayak melihat bukunya itu peraturannya gini dan dia nggak mau ngambil resiko gitu ya, sudah
itu pilihan Conte. Dan ya Inter karena agak telat ya memasukkan Eriksen dan kayak Sanchez gitu, sehingga ditambah Sevilla memasukkan gelandang bertahan, jadi pekerjaannya Eriksen jadi berat ini. Jadi dia tengahnya dipenuhi oleh pemain Sevilla ini, karena Sevilla ternyata memasukkan gelandang bertahan, jadi sulit tengahnya untuk dikuasai ya. Dan ya itu tadi pergantian telat dan skor berakhir 3-2. Wasit meniup peluit tanda berakhirnya pertandingan. Dan ya selamat untuk Sevilla ya, pertandingan yang cukup menarik, tapi nggak apa-apa setidaknya, karena kenapa ya, karena Conte ini sudah memberikan semacam itu ya prestasi kepada Inter. Ada kemajuan dari pihak Inter, karena Inter ini sudah 10 tahun gitu ya tidak merasakan kancah teratas suatu piala di Eropa ya. Dimana kali terakhir Inter di final itu di zamannya Jose Mourinho ya, yang treble, yang final seperti negeri dongeng itu ya, yang kita tidak mengira kalau Inter juara itu dan treble di zamannya Mourinho. Nah ini Conte yang mengawali. Jadi Conte inilah pelatih yang mampu membawa Inter setelah 10 tahun ke final. Dan ya ini ya termasuk prestasi sih, karena ada kemajuan, ada progres gitu. Nah, jadi pendukung Inter tidak perlu bersedih, karena kalian itu mendapatkan perkembangan dari Inter ini. Ada target yang dicapai, walaupun nggak juara, tapi prospeknya itu ada, masa depannya itu ada. Kita bisa loh sampai final loh. Itu kan bagus banget. Padahal kita tahu tim Italia itu yang akhir-akhir ini tuh Juventus ya, yang yang pernah ke final agak banyak tuh Juventus gitu ya, walaupun belum juara ya. Nah, untuk Sevilla memang sering ke final ya mereka. Dan memang Sevilla kayak pawangnya Liga Eropa ya, sudah pernah 3 kali beruntun juara Liga Eropa ya, keren. Dan tim dari Spanyol ini memang merajai nih di Eropa. Setelah Madrid ya 3 kali beruntun juara Liga Champions, sekarang Sevilla 3 kali beruntun juara Liga Eropa ya. Ya selamat untuk Sevilla dan Inter, walaupun tidak juara tidak apa-apa, karena tim kalian sekarang sedang berkembang, sedang membaik di tangan Conte. Saya harap Conte tetap di Inter ya, karena Conte sudah membawa Inter ini ke jalur yang benar ya. Saya rasa itu. Sekian dan terima kasih. Saya akan kembali ke video yang selanjutnya ya. Saya nggak tahu bahas apa, kita lihat aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.